Hai guys, kita ketemu lagi. Tulisannya itu bisa dikatakan terbaik gitu ya kan, yang lolos seleksi, yang akhirnya bisa dijadikan satu buku kayak gini. Guys, sebenarnya di luaran rumah aku tuh lagi hujan gitu ya kan. Semoga suara aku tuh kedengaran jelas gitu ya kan sama kalian. Dengan harapan dan tujuan supaya pengalaman, cerita-cerita selama kerja ataupun selama kuliah gitu ya kan yang ada di dalam buku ini itu bisa menginspirasi, bisa menjadikan motivasi bagi para calon penerus bidan nih. Nah, yang pengalaman yang aku tulis di dalam buku ini itu pengalaman terakhir aku waktu aku kerja di Papua gitu ya kan. Alasan aku kenapa aku mengambil pengalaman kerja aku itu yang terakhir karena menurut aku itu kerja di Papua itu suatu pengalaman yang berkesan banget buat aku. Karena yang pertama, aku dituntut harus jauh dari orang tua dan aku dituntut untuk merantau itu di luar pulau guys, di luar pulau yang bisa dibilang Pulau Papua itu kan pulau ujungnya Indonesia nih di bagian timur gitu ya kan, yang mungkin sebagian orang itu nggak bakalan menyangka bakalan kerja di sana selama 2 tahun gitu ya kan, dan itu merupakan pengalaman yang berkesan banget buat aku, tentunya dalam hal pelayanan kesehatan. Dan memang benar guys, selama 2 tahun aku kerja di Papua itu banyak banget pengalaman berkesan yang aku dapat gitu ya kan. Kalau seandainya aku tulis kembali mulai dari A sampai Z gitu ya kan, mulai dari tahun pertama sampai tahun kedua aku selesai kerja kontrak di sana gitu ya kan, itu bakalan banyak banget pengalaman yang bisa aku ceritakan, suka dukanya gitu ya kan, dan paling banyak itu berkesan di sana. Bahkan sampai sekarang pun aku tuh masih ingat gitu ya detail, misalnya jam sekian di rumah dinas di sana aku ngapain sama teman-teman satu tim aku, kegiatan apa aja yang kita kerjakan, itu aku masih ingat. Apalagi kan aku kerjanya di puskesmas nih, jadi kalau kerja di puskesmas itu kan kayak berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, jadi kita tuh kayak turun langsung ke masyarakat, kita berbaur sama masyarakat, kita terjun langsung ke masyarakat. Dan tidak cuma itu aja, aku juga menulis tentang masalah apa yang aku hadapi, tantangan terbesar apa yang aku alami selama aku bekerja 2 tahun di sana. Jadi aku bisa mendokumentasikan semua pengalaman aku selama aku kerja di sana ya di buku ini, sehingga suatu hari nanti gitu ya kan anak aku bisa membaca hasil karya tulis dari mamanya.
sisi positifnya ya, aku kan tidak bekerja lagi selama 3 tahun, tapi alhamdulillah aku masih bisa produktif gitu ya kan, dengan tetap berkarya melalui hasil karya tulisan ini, dan itu membuat aku tuh jadi bangga tersendiri gitu ya kan. Nah, kenapa aku mengambil judul demikian? Karena ini berdasarkan pengalaman aku juga gitu ya kan. Pengalaman aku waktu ikut Nusantara Sehat dulu, itu kan Nusantara Sehat itu kan banyak periodenya gitu ya kan, periode 1, 2, 3 itu biasa dinamakan batch. Jadi aku lupa sekarang itu udah masuk batch berapa, tapi dulu aku itu masuk di Nusantara Sehat batch 7. Nah, di situ aku tuh pernah dapet pengumuman juga gitu ya kan, tentang pembukaan rekrutmen Nusantara Sehat dari batch 1. Nah, di situ aku tuh kayak belum tertarik sama sekali gitu loh, karena aku kayak masih nyaman kerja deket sama orang tua gitu ya kan, istilahnya kebutuhannya kita juga yang masih bisa terpenuhi gitu ya kan kalau kita kerja deket sama orang tua gitu, jadi nggak perlu jauh-jauh sama orang tua, kayak bener-bener udah nyaman gitu loh, udah nggak mau merantau lagi kemana-mana gitu ya kan. Tapi entah kenapa untuk proses rekrutmen di Nusantara Sehat batch 7 ini, aku kayak ngerasa pengen punya pengalaman baru gitu loh, pengen keluar dari zona nyaman yang selama ini aku jalani gitu loh. Jadi ya dari pengalaman aku itu, aku mencoba untuk ikut proses seleksi Nusantara Sehat gitu ya kan. Dan itulah awal mula aku keluar dari zona nyaman aku yang dulunya aku tinggal sama orang tua, dan sekarang aku memilih untuk gabung di program Nusantara Sehat, programnya Kementerian Kesehatan gitu ya. Dan akhirnya aku mendapatkan penempatan di Provinsi Papua. Sungguh sangat berkesan. Oke guys, sekian video aku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.